Berhari-hari istriku tak ditangani dengan semestinya. Kemudian aku membawa istriku ke sebuah klinik swasta. Tahun 1967, Orde Lama baru saja tumbang. Di Jakarta masih banyak orang-orang yang berdemonstrasi ke jalan. Sebagai penyair, aku merasa terpanggil ikut bersama mereka. Aku harus menghayati peristiwa demonstrasi di negeriku yang sedang bergejolak. Istriku, Yulisnari Caniago, wanita Minang yang rupawan, saat itu berada di rumah. Istriku sedang hamil tua. Panggilan jiwa yang lebih dahsyat justru menyeret naluriku untuk ikut bersama demonstran. Lalu terjadilah pada suatu hari, istri saya lari kencang karena ada orang bertanya di depan rumah berpakaian hijau. Terbenturlah perutnya di bibir sumur yang ketika itu kandungannya berusia 9 bulan. Dan anak itu mati ternyata dalam kandungan. Ditunggu-tunggu kok enggak lahir, tunggu-tunggu kok enggak lahir. Dibawa ke bidan, dia bilang udah meninggal. Jadi saya bawalah ke rumah sakit umum di Salemba. Di sana juga tidak diperlakukan dengan baik. Pada waktu itu mungkin keadaan begitu sederhananya sehingga perlakuan terhadap orang-orang yang butuh pertolongan tidak maksimal. Dan itu berhari-hari sehingga lalat sudah mulai mendekat. Berhari-hari istriku tak ditangani dengan semestinya. Kemudian aku membawa istriku ke sebuah klinik swasta. Di sini baru aku tahu bayi di dalam kandungan istriku sudah meninggal dunia. Istriku dilayani dengan baik. Tanpa operasi, anak itu lahir. Tapi sang bayi sudah meninggal dunia. Darah menetes itu saya lap pakai sandal agar jangan ketahuan. Ketika tukang becaknya bertanya, saya jawab bahwa ini adalah kain setrikaan. Turun dari becak saya bawa ke permukiman, saya gendong. Seseorang berteriak, apa itu? Saya bilang ini jenazah anak saya. Loh, itu kan manusia. Nah ini yang mengharukan saya, sangat mengharukan. Karena ini manusia, tidak boleh diperlakukan seperti ini. Serahkan kepada saya. Lalu dia menggelar tikar, bawa meja makannya, waktu itu meja makannya. Lalu diletakkanlah anak itu. Lalu dia katakan, tinggalkan anak ini kepada kami yang mengurusnya. Kamu pulang ke istrimu, biarlah kami menyelesaikan. Jadi ketika saya buka, saya cium jidat anak saya, anak laki-laki, dan hanya itu anak laki-laki yang saya pernah miliki. Penguburan jenazah anakku dilakukan oleh para tetangga. Aku ke klinik mengurus istriku. Ternyata mahal sekali biaya untuk berobat istriku. Padahal aku tak punya uang. Dok, bolehkah saya jadi tukang kebun selama 1 tahun di sini? Dan istri saya ini mencuci pakaian pasien selama 1 tahun. Sebenarnya apa pekerjaan? Saya ini seniman, dok. Penyair dan pelukis. Wah, cita-cita saya selama menjadi mahasiswa itu ingin menjadi penyair. Dan saya juga ingin menjadi pelukis. Tapi semua itu tidak tercapai. Jadi berapa saja? Pokoknya kamu tenang saja. Semua rekeningmu biar saya yang bereskan. Nah, ini sekarang terima uang ini dan belikan anakmu susu.
Betul. Ya. Terima kasih ya dok ya. Ya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi, betapa Engkau Maha Pemurah. Dalam hal-hal tertentu, di tingkat-tingkat tertentu kepasrahan kita, di mana kita betul-betul merasa tidak berdaya, tapi kita tahu ada satu intelijensia di atas, ada satu kecerdasan di atas, ada satu intelijensia yang merangkum seluruh keperluan kita, yang mengamati seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Kita biarkan dia bekerja, karena kita sudah di puncak, sudah berada di puncak kekalahan kita, tanda kutip, maka dia akan bekerja. Dan muncullah satu manusia berpikiran unggul yang melihat ini kan manusia. Agar bisa menghemat uang, istriku memilih berjalan kaki pulang ke rumah dari Salemba Bluntas ke rumah kami di Pisangan Timur. Berjam-jamlah kami menelusuri rel kereta api agar sampai ke rumah. Dan sesampai di rumah, terkejut juga saya melihat anak-anak saya semua wajahnya hitam semua.